Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Azro Abdillah dalam Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Kali ini Abdillah Podcast kedatangan seorang tamu. Beliau ini sebenarnya mentor saya dulu waktu bimbingan belajar. Kita sambut Bapak Ali Akbar. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ini kalau semangatnya luar biasa. Kalau ketemu saya, Allahu Akbar. Pak Ali apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dan baik. luar biasa. Sibuk apa sih belakangan ini kegiatan? Ya alhamdulillah sekarang lagi mengelola bisnis juga. Iya. Dan konsentrasi di perbaikan umat, yaitu mengelola menjadi ketua yayasan. Ketua yayasan Pondok Pesantren Pondok Hidayatullah. Pesantren. Baru-baru ini Hidayatullah kayaknya baru ada apa? Munas ya? Munas atau apa? Pernikahan barokah. Barokah, pernikahan barokah. Kemudian ada munas sempat kemarin. Ya. Karakter ya. Ya. Pernikahan barokah 11 dai. 11 dai. 11 dai. Subhanallah. Gimana acara kemarin Pak Ali? Sukses. Alhamdulillah berkat doa jamaah, bantuan jamaah juga dalam pelaksananya sangat membahagiakan baik. Dengar-dengar Pak Gubernur datang katanya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pak Gubernur pun datang penuh dengan antusias. Kita senang. Antusias. Bahwa ayahanda kita ini memiliki kepedulian kepada kebaikan dan perbaikan umat. Insya Allah kita doakan sehat selalu. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Pak Ali, sebenarnya saya dulu manggilnya abang nih. Nah, mau panggil aja apa? Abang ya. Aku bimbingan itu lu manggilnya abang nih, manggilnya abang. Bang Ali gitu ya. Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali, dulu kan yang kita tahu Bang Ali ini di bimbingan belajar konsennya. Iya. Sekarang di pesantren nih, di pondok. Gimana sih ceritanya kok bisa ke pondok pesantren? Sedikit berbagi nih sama kita nih. Iya. Mungkin ada kisah-kisah tertentu yang membuat Bang Ali ini ke pondok pesantren. Silakan. Ya, alhamdulillah. Dulu saya punya bimbingan belajar, namanya IPTN. Saya punya kursus bahasa Inggris juga. Iya. Punya wartel juga, punya warnet juga. Jiwa pengusaha yang udah berusaha ya. Insya Allah, Allah Akbar. Warnet pertama di Tanjung Rawa itu pemiliknya adalah IPTN. IPTN betul. Setelah itu pendidikan berbasis teknologi atau namanya internet dan komputer itu, yaitu IPTN juga bekerja sama dengan PTP 2. Waktu itu difasilitasi yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai sekolah percontohan. Dan alhamdulillah muridnya sekarang sudah banyak doktor S3. Luar biasa tamatan-tamatannya ya. Iya, setelah itu ada yang dari luar negeri juga dan banyak yang sudah berhasil. Ternyata benar pendidikan yang didukung dengan berbasis teknologi. Setelah itu memiliki upaya untuk mengoptimalkan diri, berbanding lurus kepada kesuksesan. Jadi pada waktu itu saya punya banyak usaha itu, orang lebih mengenal saya namanya Bang Ali. Bang Ali ya. Om Ali. Ya. Jadi lebih banyak memanggil Om Ali atau Bang Ali. Tapi pada waktu itu teman-teman di pesantren itu kekurangan guru. Jadi pada waktu itu mereka sangat antusias mengelola dakwah. Apalagi yang dikelolanya itu banyak anak-anak jalanan, Yatim, Afa dan lain-lainnya. Jadi kita tergerak hati kita, kenapa tidak membantu kan gitu. Betul. Ternyata mereka bisa mengelola, mengasih makan, setelah itu mendidik. Untuk yang namanya spiritual belief-nya. Betul. Lalu untuk edukasinya mereka kewalahan karena membutuhkan guru. Pada saat itu tenaga pengajar masih belum ini ya. Belum ada. Kalau dipanggil guru berarti berbasis dengan keuangan. Betul. Keuangan pada waktu itu juga belum ada. Tapi pada waktu itu karena kita punya bimbingan tes anak muda semuanya. Iya betul. Rata-rata bimbingan tes IPTN itu sekarang tentornya hampir dikatakan 95% kaya-kaya semuanya. Sukses semuanya. Kenapa bisa sukses? Jawabannya sederhana. Mereka mahasiswa yang betul-betul pembelajar. Yang kedua mereka kreatif. Berarti belajar. Mereka bekerja juga. Dan yang ketiga mereka mendidik kepemimpinan. Jadi secara otomatis tumbuh jiwa wirausahanya, jiwa kepemimpinan, edukasinya, dan yang paling penting itu adalah kemampuannya. Yang namanya punya empati dan peduli. Kalau hari ini mereka sukses, ya karena mereka betul-betul
Setelah itu tergerak kami, ayo Bang, kenapa tidak? Jadi pada waktu itu ya, cuma 2 hari aja ngajar. Tapi lama-lama dinikmatin. Sebetulnya ada peristiwa psikologi yang sangat luar biasa. Pada waktu itu saya kan bercita-cita jadi akabri. Wah, memang kalau postur tubuh Jadi akabri ini saya sudah coba 4 kali. 4 kali. Wah, Subhanallah. 2 kali sampai ke Jakarta. Ya minimal 4 kali lewat lah. Iya. Pantohir. Tapi sampai sana kalah terus. Iya, Lewat masuk di Pantohir tapi kalah. Iya. Ternyata Allah mengizinkan saya itu bukan menjadi perwira TNI, tapi perwira spiritual, perwira agama. Makanya jadi Pak Ustadz sekarang. Jadi dari employer of Allah. Karyawannya Allah. Wah, jadi karyawannya Allah. Employer of Allah ya kan. Jadi pada waktu itu kita mengajar, di situ tumbuh empati kita, tumbuh kepedulian kita. Ini anak nggak ada orang tuanya, mereka miskin. Ternyata mereka punya harapan dengan kita. Beda mengajar anak orang kaya dengan orang miskin. Kalau anak orang kaya itu mungkin dia agak sepele sama kita karena dia punya uang. Tapi kalau orang miskin kita atau orang-orang yang terpinggirkan, itu harapannya sangat luar biasa, besar sekali. Yang paling luar biasa itu adalah tatapan harapan. Disitulah yang membuat kebatinan ya, atau yang namanya jiwa kepedulian itu tumbuh. Itu dia. Setelah itu ternyata orang tua saya itu datang, di mana kau mengajar di pesantren, dilihatnya. Jadi awal itu pengajar. Iya, pengajar aja. Freelance. Belum tetap ya, belum. Terus orang tua datang nih. Orang tua datang, setelah dia datang, dia lihat bagaimana saya mengajar, bagaimana di masjid, bagaimana anak-anak itu santun mencium tangannya, kan gitu. Itu ayah bapak datang, kan gitu kan, rebutan mereka salaman. Pada waktu itu memang setelah pulang ayah saya sangat bahagia sekali dipeluknya saya, gitu ya, dipeluknya, dibilangnya, ini adalah kebahagiaan bagiku yang tak terhingga. Sebetulnya saya bisa nangis gitu ya. Dia peluk saya, ini kebahagiaan yang tak terhingga. Ini adalah tiketku masuk surga. Kau adalah anak baik. Di dalam dirimu tuh ada kekuatan yang akan sukses nanti. Saya yakin itu, kau pasti akan sukses. Kau orang hebat. Karena di dalam dirimu ada kekuatan. Ayah pada saat itu ke pesantren. Iya. Jadi maksud awal pondok itu memang di tempat sekarang ini. Iya, pesantren itu duduk dia melihat. Setelah itu 16 hari kemudian ya, itu Ramadan pertama dia datang itu. Ramadan. Ya, di 17 Ramadan itu ayah saya meninggal pada waktu itu. Kami mau ujian pertama itu ya. Ujian pertama di tahun 97 itu ya. Jadi dia bilang dia sangat bahagia. Setelah itu saya tanggal 17 Ramadan itu kami mau pelaksanaan ujian, kami urus semua pelaksanaan dan lain-lain. Tapi pada waktu itu saya melewatin ada 4 orang meninggal. Salah satunya Munir, itu kawan orang tua saya. Itu keluarga atau gimana yang meninggal? Termasuk kawan sama keluarga. Pada waktu itu jam-jam 10 atau jam 11 ya. Perasaan sih tidak enak. Tidak enak. Kami lagi fotokopi, begitu saya pulang. Saya lihat ayah saya itu terduduk, ternyata kacamatanya jatuh, giginya jatuh, gitu kan, dalam keadaan bersih. Ponakan saya pada waktu itu lagi nonton TV, lagi nonton TV, gitu kan. Ternyata ini kenapa? Bangun nih, apa, kan gitu kan. Ternyata udah nggak sadarkan diri, gitu kan. Kami panggil tetangga, ternyata dibawa mobil, gitu kan, ke rumah sakit yang di sini. Rumah sakit Nur Saada. Pada waktu itu ada Dokter Puja yang menangani. Sekarang makanya Dokter Puja itu seperti abang sendiri juga. Dia bilang begini, maaf ya Ali, ini sebenarnya sudah meninggal 2 jam yang lalu, katanya gitu. Masya Allah. Jadi pada waktu itu ponakan saya ikut, tetangga saya ikut, gampang aja semuanya. Panggil tetangga, ada ini, dia ngambil mobilnya, setelah ngambil mobilnya dimudahkan semuanya. Lalu saya tanya sama ponakan saya, ini gimana? Iya, paginya dia manggil opa kalau kakek, gitu kan. Opa,
setelah mandi, sholat duha, baca Quran dia, kan Iya. gitu kan, setelah itu berdoa, setelah itu duduk, baca Quran, seperti itu kan. Nah disitulah kami nggak tahu Iya. sudah meninggalnya. Cucu nonton Cucu bareng. nonton. Pada waktu itu cita-cita saya sebetulnya menjadi konglomerat, apalagi saya pembaca buku yang sangat luar biasa ya. Boleh dong nanti bagi-bagi buku ya. Buat kita baca. Majalah dan lain-lainnya. Heeh. Setelah meninggal ayah saya, Iya. itu menjadi energi apa ya, spiritual ya. Spiritual. Jadi karena kata-kata terakhirnya itu saya sangat bahagia kamu di sini, kamu sangat membahagiakan dan kamu itu adalah tiket surga saya. Jadi izin Allah sampai hari ini saya masih di situ. Iya. Dan sebenarnya saya ini lebih banyak menjadi pelayan aja atau yang namanya eksekutor. Jadi pelayan pimpinan-pimpinan. Iya. Pokoknya siapapun pimpinannya saya selalu menyiapkan dan saya fokusnya di pendidikan aja. Tapi pada intinya tadi karyawannya Allah, Jadi employer karyawan of Allah, subhanallah. Gitu dia sampai sekarang. Sampai sekarang, Bang Ali. Nah, Teringatnya ini di pondok pesantren apa sih? saya mengelola di pondok pesantren Hidayatullah. Hidayatullah. Sudah berapa lama Hidayatullah ini? Kalau Hidayatullah di Tanjung Rawa ini berdiri dari tahun 94. 94. Merintis pendidikannya itu dari tahun 96 96. sampai sekarang. Tapi masa itu sifatnya masih panti asuhan atau gimana Hidayatullah? Pendidikan Hidayatullah ini kan ada 3 institusi yang dikembangkan ya. Iya. Satu namanya pendidikan atau Betul. tarbiyah, yang kedua dakwah, Hmm. dan yang ketiga itu pengembangan ekonomi kan gitu ya. Ekonomi. Tetapi di pendidikan ini ada 2 alternatif. Pertama itu yaitu memuliakan yatim piatu dan duafa. Iya, Atau yang namanya kepedulian kepada panti asuhan. Panti asuhan. Nah, jadi pada waktu itu hampir 100% adalah mereka anak-anak jalanan, duafa. Tadilah yang Bang Ali kisahkan tadilah di awal tadi ya. Itu dia awal-awalnya. Jadi kita Cabangnya dari mana? kalau kita di Indonesia ini ada 650 cabang 650. se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi di mana ada orang Katolik masuk, di situ ada Hidayatullah. Di situ ada Di mana yang tidak dimasuki ustadz-ustadz cerdas atau yang namanya dari luar negeri, kami Iya, masuk. Kami spesialis pedalaman. Kami spesialis yang tidak tempat-tempat yang merugikan. Pokoknya yang inilah ya. Kita membantu pada segmen yang paling bawah untuk membumikan Quran tadi. Iya. Jadi hampir rata di tiap-tiap pelosok itu ada Hidayatullah. Mau di Papua paling ujung paling pedalaman ada, mau yang namanya ada Dinias ada juga, ada yang namanya di Mentawai sampai ujung Ambon dan lain-lain ada semua. Ada Hidayatullah. Yang tidak disentuh oleh orang-orang yang hebat, Iya. kami yang akan menyentuhnya. Subhanallah, luar biasa. Allah Akbar. Bang Ali, Bang Ali. Dari kisah Bang Ali tadi, ya kan ada pengalaman spiritual, tentunya agama lah, persoalan agama. Seberapa penting sih pendidikan agama bagi anak sekarang? Menurut Bang Ali, Pendidikan agama itu sangat penting sekali. apalagi zaman teknologi sekarang. Teknologi. Bila pendidikan tidak diajarkan kepada anak, maka dia akan menjadi binatang, akan menjadi monster bagi orang tuanya. Ya. Kenapa dikatakan binatang atau yang namanya monster bagi orang tuanya? Karena dengan pendidikan agama inilah bisa melembutkan hatinya, Ya. menenangkan hatinya, memberi ruang kepadanya bagaimana menjadi orang yang peduli, bagaimana orang yang santun kepada orang tua, bagaimana menjadi orang yang bisa beradaptasi dan memuliakan orang tuanya, saudaranya dan lain-lainnya. Iya. Karena kalau dia hanya memegang teknologi ini, Iya. maka dia akan menjadi individualistis. Betul. Dia hanya menuhankan dirinya dan menuhankan yang namanya bendanya. Terjadilah yang namanya aktualisasi diri kepada materialistis. Ya, jangankan anak-anak, suami istri aja demikian. Iya. Kadang-kadang anak sama guru kalau nggak diawasi yang ketat juga demikian. Masih. Jadi makanya pendidikan agama ini adalah bahagian yang sangat-sangat penting untuk kehidupan. Benteng bagi anak. Karena kita tinggal di bumi. Iya. Maka agama itu sangat penting sekali. Jadi kan gini juga ya, Bang Ali. Banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya ahli surga, ya, atau jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi pendidikan agamanya juga dibelakangkan. Malah sekarang ini istilahnya
lebih kepada teknologi atau lain sebagainya, sains lah lebih. Itu menurut Bang Ali? Sebenarnya kalau tidak ada keadilan maka akan ada penyesalan. Iya. Ya, hanya keadilan lah yang membangun sebuah kemuliaan. Ya. Sederhana. Dia membangun kemuliaan dan membangun adab kepada anaknya, Iya. atau membangun yang namanya materialistis. Iya. Pada saat dia membangun yang namanya materialistis, maka dia mendukung yang namanya produk-produk yang demikian tadi. Hanya sekolah, teknologi, sekolah dan teknologi. Iya. Itu sama dengan ibarat mesin, Ah, tidak ada hatinya kan gitu tidak ya. ada hatinya. Makanya itu berbahaya. Jadi pendidikan agama ini sangat penting sekali, karena disitulah nanti ada yang namanya adat dan keteladanan. Ingat, engkau itu orang tua, Iya. pasti lemah, Betul. pasti sakit, pasti mati, Ada masanya. ada masanya. Pada saat kau memuliakan yang namanya teknologi materialistis, ingat, dia akan memuja yang namanya setan. Kalau dia sudah memuja setan, dia tidak peduli lagi yang namanya yang lain-lain. Yang dia pedulikan adalah dirinya. Iya. Dia akan menjadi yang namanya individualistis dan menjadi yang namanya manusia yang dikatakan arogansi. Arogan. Arogan. Karena tidak ada benteng tadi. Tidak ada benteng. Yang disebut dengan aktualisasi, lebih dikedepankan. Iya. Maka banyak orang tua yang kecewa pada saat dia sakit lemah. Anaknya bukan lagi yang namanya merawatnya, malah memfotonya, dipostingnya. Iya. Ada adabnya nggak kira-kira? Iya. Tahu-tahu anaknya meminjam uang, malah dipostingnya. Iya, Aku lagi minjam uang sama aku, ternyata aku menjadi anak yang berbakti. Iya. Ada adabnya nggak ini? Iya. Ini yang berbahaya. Iya. Disinilah pentingnya. Uang itu memang bukan segala-galanya, Iya. tetapi uang itu juga segala-galanya membutuhkan uang. Tapi harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Iya. Kalau tidak ada keseimbangan, percayalah, penyesalanmu nanti akan kau hadapi. Iya. Karena akan muncul maling kundang yang dikatakan milenial. Maling kundang baru. Maling kundang baru. Siapa maling kundang baru? Inilah masyarakat milenial tadi. Iya. Kenapa? Nak, tolong ini. Ya, nanti sebentar. Iya. Wah, ini ngomong. Gak ada adatnya, gak ada santunnya, gak ada kepedulian. Nak, tolong masakkan nasi. Nah, ya nanti. Nah, katanya. Enak aja dia melawan. Kenapa? Sebentar, Mak. Lagi aktualisasi, Mak. Iya. Dia lebih mengedepankan yang namanya aktualisasi. Betul. Berarti dia menjadi yang namanya Maslow, Abraham Maslow kan gitu ya. Maka puncak dari kehidupan adalah aktualisasi. Padahal kalau di dalam Islam itu aktualisasi adalah di bawahnya. Iya. Kepedulian itu adalah di Di atasnya. atasnya. Maka beruntunglah orang tua yang mengajarkan anaknya kepada spiritual keagamaan. Iya. Dia akan bahagia, masalah harta dia akan mengikut. Iya. Begitu dia. Kalau kita menjadi orang yang baik di dalam spiritual, Iya. pasti dia bekerja keras. Insyaallah. Di dalam hidayatullah itu ada 5 tangan. Pertama ada yang namanya disebut dengan yang jempol ini. Iya. Ini dikatakan ikhlas. Ikhlas. Kalau kau ikhlas, kau hidupnya jempol. Ikhlas itu 2 instrumennya. Satu yang namanya sabar, yang satu lagi namanya syukur. Iya. Wih, men. Itu yang pertamanya. Yang kedua, cerdas. Iya. Pada saat kau cerdas itu, kau bisa menyuruh orang. Kenapa? Kau bisa membuat tupoksi, kau bisa membuat yang namanya pola kerja dan lain-lainnya. Dan kau memiliki uang, maka kau bisa nyuruh orang. Ini dia. Tunjuk tadi ya. Yang ketiga, ada yang namanya ketiga. Ya. Itu yang namanya istiqomah. Yang ketiga namanya istiqomah. Penting. Ya. Jadi penting nih istiqomah tadi. Iya. Kekuatan istiqomah. Ya. Baru yang ketiga itu ada namanya optimisme. Yang keempatnya bisa. Optimisme, makanya ada cincin kan gitu kan. Iya. Optimisme. Pada saat yang namanya optimisme kita tinggi, Iya. maka akan dikalungi cincin, akan dikalungi uang, Diikat ya. diikat. Maka yang kelima yang paling penting namanya kepedulian, empati. Ya, empati ini penting. Di masyarakat milenial sekarang itu empatinya rendah, lebih banyak memposting. Iya. Mau mati Artinya mamanya, kalau mau kita sakit mamanya nggak peduli Kemudian dia. begini juga, teknologi kadang-kadang kalau kita lihat ya pada zaman sekarang ini, Pak Ali, Bang Ali, terjadi kecelakaan, bukan nolong duluan, tapi dipoto duluan, ya kan? Ya. Viralin duluan. Nah, memang satu sisi ya membantu, tapi kan setidaknya kedepankanlah yang namanya adab tadi, benar ya Pak Bang Ali ya? Iya. Jadi pendidikan agama penting sebagai Sangat sebuah penting, iman. bukan Sangat penting. penting, Sangat penting. nomor 1. Garis bawahi, sangat number penting. one, sangat penting. Sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ya, Pendidikan sangat agama. penting. Iya, karena teknologi sendiri ibarat mata pisau, kalau dia
makainya asal sembarang ya nyayat tangan sendiri, tapi kalau dia makainya sesuai dengan yang benar mungkin ya bisa membantu. Kalau dia nyayat sendiri bagus, Iya. merasa sakit. Yang parahnya itu dia menyayat orang lain. Menyayat orang lain. Dan menyayat ibunya sendiri atau ayahnya sendiri. Yang lebih parah kalau adik dan keluarganya sendiri. Ini yang berbahaya. Iya. Tapi sebenarnya berbahaya ya. Dua-dua nggak baik. Kan? Iya betul banget. Yang penting harus digunakan secara yang baik. Terus kegiatan di Hidayatullah pesantren apa aja sih, Pak Ali? Sekarang Untuk saya pendidikan apa agama? diamanahkan menjadi ketua yayasan. Iya. Ya. Jadi ketua yayasan, ketepatan kami memiliki beberapa institusi ya. Ada namanya pendidikan PAUD. Ya. Di situ ada yang namanya TK, ada yang namanya KB, kelompok KB, belajar. ya. Kita ada Miss Lukman Al-Hakim, Ya. sekelas yang namanya SD. Kita punya yang namanya MTS Hidayatullah. Ya, atau SMP ya, Kita SMP. punya MA Hidayatullah, Iya. sekelas SMA. Kita punya Mahat Ali atau Ya. namanya sekolah dai. Sekolah dai. Nah, ini namanya perguruan tinggi. Iya. Jadi kita lengkap dari pendidikan rendah sampai sampai tinggi. perguruan tinggi. Jadi 11 dai yang kita berangkatkan itu adalah sarjana-sarjana dari Mahat Ali. Iya. Untuk membumikan Quran dan memuliakan hidup. Insyaallah. Amin. Nah, Terus Bang Ali, yang membedakan pondok pesantren Hidayatullah dengan sekolah katakanlah yang setara ya atau madrasah aliyah itu apa sih yang beda? Keunggulannya, tentu kan punya keunggulan. ya. Semua punya keunggulan, Betul. tapi yang jelasnya ada kekhasan saja. Punya kekhasan. Jadi hasilnya Hidayatullah. Ada kekhasan Hidayatullah itu pertama kita ada sholat malam. Sholat Ya. malam. Kita dekatkan diri kita dengan Allah. Salah satunya bermunajat, Iya. mendoakan anak itu, mendoakan dirinya, orang tuanya, Iya. dan umat ini menjadi baik. Disitulah kita berlatih. Iya. Ya. Kalau kami di pengurus ada namanya GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Kita Iya. dikontrol itu. Oh. Udah sholat belum kan gitu Ah, kan? ah, ah. Itu dia. Jadi ada kontrol ya untuk sholat malam Ada itu. kontrolnya. Ya. Yang keduanya itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 Insya waktu. Allah tepat di masjid. Karena disitulah dilatih. Makanya ada pepatah di jalan itu, seburuk-buruknya orang tamatan pesantren, Iya. sejahat-jahatnya orang tamatan pesantren, Ah. pasti dia akan ingat masjid. Insya Allah pasti balik lagi Oke. ke masjid kan gitu ya. Insya Itu Allah. namanya berbuat baik. Masya Allah. Itu kenapa? Karena pendidikan agama ini penting sekali. Iya. Karena memang seseorang itu tergantung dari temannya dan Iya. lingkungannya kan itu kan. Itu dia. Ah. Maka karena di situ teman dan lingkungannya adalah mengoptimalisasikan keagamaan, salah satunya mengagungkan Allah, Iya. gitu ya. Ah. Yang kedua ada namanya amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu dari kegiatan 24 jam itu dikatakan amal soleh. Kenapa demikian? Nanti selesai sholat dia ada ngaji. Setelah ngaji ada kursus bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Setelah itu Tafis juga ada tafis. ada juga. Tafis juga. Ada yang namanya nyapu, kebersihan, dan Iya. anak-anak itu dilatih yang namanya petugas. Iya. Ada yang namanya membersihkan kamar mandi, kamarnya, Iya. memperbaiki ruangannya. Jadi selain spiritual, disiplin ya, disiplin pun dilatih ya Pak Ali. Bang Ali. Iya. Jadi lengkap di situ ya. Iya, Kemandirian. Kemandirian, di situ ada kemandirian. Namanya di pesantren itu anak itu dilatih pertama yang namanya disiplin dan budaya mengantri. Budaya mengantri. Budaya yang namanya kepemimpinan. Iya. Kalau kamu mau menjadi pemimpin baik, berarti kamu harus merencanakannya. Iya. Kalau kamu tidak bisa memimpin dirimu, bagaimana kamu memimpin umat? Orang banyak. Kalau Gitu ya. semuanya kau terlambat makan, nggak mandi dan lain-lain, berarti kau belum menyelesaikan kepemimpinan itu. Betul. Makanya di pesantren itu salah satunya adalah kuncian kepemimpinan itu sangat tinggi. Kita dididik yang namanya budaya antri, bagaimana manajemen waktu, bagaimana mengelola teman, bagaimana yang namanya kerja tim, bagaimana yang namanya membahagiakan orang, bagaimana memiliki kepedulian, Iya. dan bagaimana yang namanya menghormati dan santun kepada guru, orang tua dan lain-lainnya. Itu kekhasan berikutnya ya. Selanjutnya yang paling penting itu adalah adab. Kita Adab. kata Assalamualaikum anakku. Iya. Jadi di situ kita ajarkan bagaimana kita memberikan keteladanan. Betul. Jadi inilah dia. Sebenarnya pesantren itu adalah mengajarkan kehidupan yang sangat, namanya mengajarkan kehidupan yang Iya. lebih baik dan lebih mulia. Bukan Superman, Iya. tapi hanya mengajarkan kehidupan yang lebih baik dan Lebih mulia. Kenapa? Karena ada adab, kasih sayang, cinta, amal soleh, kepedulian, semua di situ diajar. Nah, kemudian gini, Bang Ali, terkait dengan mondok,
ada beberapa pendapat mengatakan kalau orang tua mengondokkan anaknya di pesantren itu bentuk kalau orang tua itu malas ngurus, dititipin anaknya. Itu menurut pendapat Bang Ali gimana? Jadi ada namanya downgrade ya, di dalam teori psikologi itu ada namanya downgrade. Ada orang-orang yang suka melemahkan, menurunkan kemuliaan. Kenapa ini terjadi? Jawabannya sederhana. Bahwa manusia itu diciptakan berbeda. Jadi pola pikirnya juga berbeda. Betul. Tergantung bagaimana apa daya bacanya. Kalau bacaannya yang buruk, maka banyak hasil buruk. Kalau yang namanya zigzag, zigzag juga. Kalau dia punya tersistem, maka ada sistemnya. Jadi menurut saya kalau ada orang mengatakan dia itu sah-sah saja, halal-halal saja. Tetapi saya mengatakan dan saya banyak tanya orang tua, jawabannya sederhana. Rata-rata orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu adalah orang-orang yang memiliki spiritual yang baik, memiliki jati diri yang tangguh bahwa Allah itu agung dan Allah itu besar. Betul. Karena dia tahu dia pasti akan sakit, dia pasti akan mati, dan dia harus masuk surga. Jadi rata-rata anak-anak yang orang tua yang masukkan ke pesantren itu adalah, saya melihat dan hasil penelitian saya hampir 85% adalah mereka ingin dimuliakan hidupnya dan ingin masuk surga. Kenapa? Karena disitulah ada doa, disitulah ada amal soleh, disitulah ada pembelajaran. Kenapa demikian? Karena anak-anak tadi itu diajarkan adab, diajarkan tentang keteladanan, diajarkan tentang keagungan Allah. Betul. Jadi karena Allah itu adalah yang sangat agung dan bisa menyelesaikan lain-lainnya. Makanya orang tua memasukkan anaknya rata-rata adalah karena spiritual belief, karena keyakinan mereka ingin mulia hidupnya dan ingin masuk surga. Kalau pandangan masyarakat demikian, gak apa-apa. Itulah kemampuan dia, kemampuan dia. Tapi yang lebih ekstrim lagi, yang lebih ekstrim. Ngapain kau masuk pesantren, mau jadi apa anak kau katanya? Macam mana dia kerjanya, bagaimana dia dan lain-lainnya. Ini perlu dikasih itu banyak. Itu namanya teori pembusukan atau namanya downgrade. Tadi kita katakan bahwa apabila dia masuk pesantren ada 5 variabel. Dia akan memiliki keikhlasan. Dia akan jadi jempol. Betul. Dia akan jempol. Kenapa? Dia memiliki etos kerja yang sangat luar biasa. Yang kedua, dia pasti cerdas. Kenapa? Di situ kalau dia tidak berlatih tentang kedisiplinan, mungkin dia tidak makan, mungkin dia tidak mandi, mungkin selopnya hilang, kepalanya hilang, apanya hilang, semua hilang. Gitu kan? Kalau dia tidak istiqomah, bagaimana? Di dunia kerja itu, yang paling penting itu adalah istiqomahan. Tidak ada usaha yang jadi begitu saja. Kenapa Cina-Cina atau orang Korea atau yang namanya Israel itu bisa berhasil? Jawabannya sederhana. Mereka istiqomah. Menjalankan sesuatu harus sampai berhasil. Itu namanya istiqomah. Ada namanya optimisme. Optimisme ini kayak kerja keras yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat tinggi. Seorang pengusaha tidak memiliki optimisme pasti gagal. Pasti tidak berhasil. Apapun itu. Pasti. Jadi kalau yang namanya di pesantren itu diajarkan. Paling penting adalah kepedulian, empatinya sebagai manusia. Dia itu bukan binatang, dia itu bukan yang namanya monster yang begini aja kayak orang. Tidak peduli. Kadang-kadang bapaknya udah mau mati, nak tolong buatkan ini, nak. Foto dulu katanya. Mati dulu bapaknya baru dikasihnya makan, mati dulu mamanya baru disiapkan minumannya, atau yang namanya sengsara dulu maknya. Sampai baru-baru ini kasus rebutan harta, anak menuntut harta. Itu kenapa? Pasti adabnya rendah, pasti ilmunya rendah, pasti agamanya rendah. Nah, gitu. Anak memenjarakan orang tuanya. Anak membunuh orang tuanya. Ini sering terjadi. Mudah-mudahan para peneliti tolonglah dipelajari. Dari mana dia sekolahnya itu? Mudah-mudahan dia dari pesantren. Tolonglah diteliti. Gitu dia. Mudah-mudahan itulah yang namanya. Terakhir Bang Ali, pesannya nih untuk masyarakat. Sederhana. Dari masyarakat pertama ini kita harus kuatkan bahwa kita harus saling mendoakan dan saling menguatkan.
Yang paling penting pesan saya tuh MUI itu harus diperjuangkan dan dipertahankan. Iya. Bila ini tidak dipertahankan, percayalah 2022 nanti akan ada di mana-mana pabrik miras. Akan ada di mana-mana tempat-tempat perjudian. Iya. Yang namanya perjudian dan lain-lain. Mungkin ada legalisasi perkawinan dan lain-lain dan lain-lainnya. Sampai yang namanya ya mungkin seks bebas dan lain-lain. Ya, ini penting. Jadi saudara-saudaraku terutama umat Islam dan umat beragama yang lainnya, marilah kita saling merangkul, saling bekerja sama, saling menolong, saling menguatkan dan saling mendoakan bagaimana Indonesia ini jaya. Amin. Ingat, setiap rejim itu pasti ada masanya, setiap masa yang ada mengelolanya. Dan mereka itu pasti akan mati. Iya. Ya, mereka akan mati. Maka marilah anak-anak baik bangsa, anak bangsa ini kita perbaiki Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Ayo, marilah sekali lagi saya katakan, terutama untuk Indonesia, marilah kita saling mendoakan. Ya, yang kedua saling menguatkan, saling tolong menolong, dan milikilah empati untuk bisa mempunyai empati kepada mereka-mereka yang lagi susah. Tolonglah kepada orang-orang yang memiliki rezeki di pandemi ini. Lihat tetangganya itu, apakah makan atau tidak, apakah ada beras atau tidak. Coba dilihat juga apakah dia sehat atau tidak. Tolonglah dibantu. Kasihan. Karena prinsip hidup ini adalah kita saling memuliakan. Indahnya Islam itu adalah membangun masyarakat mulia yang rahmatan lil alamin. Jadi kepada masyarakat Indonesia, ayo, kalau tidak kita yang menjayakan Indonesia, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi aku bangga lahir di Indonesia. Aku bangga kalau yang namanya kemuliaan ini bangkit. Ya, Islam adalah salah satu bagian dari menuju kemuliaan itu. Membangun masyarakat yang mulia, yang rahmatan lil alamin. Amin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ali atas waktunya, atas kehadirannya di studio kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat di masyarakat. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Ali lah ya, Bang Ali Akbar ya, selaku Bang Ali selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita. Tentunya berbagi itu indah. Jangan lupa tetap tonton Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Jazakumullah khairan katsiran.